Ada satu pesan Raja Majapahit itu tertulis pada Pupuh 89. Jika desa rusak, akan ikut kekurangan penghidupan di kerajaan itu. Nah, mungkin ini pesan untuk kita semua bahwa melestarikan, menjaga desa dan mengembangkan desa itu adalah tugas kita bersama. Karena jika desa itu berkembang, maka Indonesia pun akan ikut berkembang. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai teman-teman, baik, hari ini Desa Bicara mungkin akan mengupas satu pertanyaan. Di pertanyaan ini kemudian mungkin banyak orang bertanya kali ya tentang sebenarnya desa itu sudah ada sejak kapan sih? Nah, di video ini nanti kita akan mencoba membahas beberapa poin-poin, misalkan apakah di masa kerajaan Majapahit, Mataram itu desa sudah ada dan seperti apa, sampai dengan nanti pada masa penjajahan Belanda dan Jepang misalkan, di masa penjajahan ini seperti apa desa, hingga pada pasca kemerdekaan ini mungkin nanti kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama itu nanti di Orde Lama atau masa pemerintahan Soekarno, yang kedua itu di masa Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto. Nah, di poin terakhir nanti mungkin kita akan mengupas tentang desa pasca reformasi atau pasca 99 hingga saat ini. Nah, saya nanti tidak akan sendiri, mungkin ada beberapa teman lagi yang nanti ikut mengupas ini sebagai pengantar. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Mungkin itu. Tetap di sini teman-teman, jangan lupa siapkan kopi, mungkin gorengan dan teh, biar bisa nanti sambil menikmati apa yang kita ingin sampaikan dari Desa Bicara ini. Hai teman-teman, di sini kami dari Desa Bicara akan menjelaskan desa dari masa kerajaan. Kita akan menjelaskan desa pada zaman kerajaan Mataram dan desa pada masa kerajaan Majapahit. Mungkin di desa-desa sebelumnya, sebelum Majapahit atau setelah Mataram, Singasari, sebelum itu juga ada desa, tapi di sini kita hanya membahas desa di dua masa kerajaan itu karena berdasarkan tulisan dan buku yang ada. Oke, yang pertama kita mengacu pada Prasasti Kawali di Jawa Barat sekitar tahun 1350 Masehi dan Prasasti Walandit di daerah Tengger, Jawa Timur pada tahun 1381 Masehi. Desa pada masa ini adalah tatanan masyarakat yang mensupport kerajaan Mataram. Desa pada masa kerajaan Mataram kuno dibagi dua, yaitu desa alami. Di sini yang dimaksud adalah desa yang dibuka oleh beberapa kelompok masyarakat atau boleh dibilang babat alas atau buka hutan untuk dijadikan desa gitu. Terus kedua ada desa perdikan. Desa perdikan ini adalah desa bebas pajak atau biasa lebih dikenal dengan desa keagamaan. Desa keagamaan yang dimaksudnya adalah desa di mana tempat para tokoh-tokoh agama itu tinggal dan menjadi tempat peribadatan di situ. Oke, lanjut. Di zaman kerajaan ada salah satu desa peninggalan kerajaan Mataram yang sampai hari ini masih ada, yaitu Desa Kahuman yang berada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Kahuman ini salah satu desa tertua yang ada di Indonesia dan merupakan desa perdikan pada zaman kerajaan Mataram. Kita lanjut desa di masa kerajaan Majapahit. Mungkin perlu diketahui bersama bahwa kerajaan Majapahit awalnya adalah Desa Majapahit yang pada masa runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan kerajaan Kediri dan Gelang-Gelang, Raden Wijaya yang berpura-pura tunduk kepada kerajaan Kediri meminta izin untuk membuka hutan yang kemudian dijadikan desa yang diberi nama Desa Majapahit. Di masa kerajaan Majapahit, desa itu sudah ada karena di dalam kitab Kakawin Negara Kartagama itu seperti pada Pupuh 20 menyebut 11 desa Kasogatan. Terus di Pupuh 79 menyebut semua desa telah dikunjungi. Pupuh 89 menjaga kesejahteraan desa dan kota. Nah, berarti di zaman kerajaan Majapahit, desa itu sudah ada. Desa sudah ada ataupun desa-desa bekas kerajaan yang sebelumnya yang seperti peninggalan Kediri dan Singasari dan lain-lain gitu.
Di masa kerajaan Majapahit sendiri itu desa dibagi menjadi 3, yaitu desa alas, yaitu desa yang dibuka baru atau desa yang memang sudah ada dari zaman Mataram itu sendiri gitu loh. Terus desa keagamaan. Nah, desa keagamaan ini sama dengan desa perdikan atau yang biasa dikenal dengan wilayah yang bebas dari pajak. Terus desa yang didirikan oleh kerajaan. Nah, desa yang didirikan oleh kerajaan ini atas perintah raja. Nah, fungsinya adalah untuk memperluas wilayah atau memperluas sumber pangan mungkin ya. Desa itu dijadikan tempat agraria untuk memperluas sawah dan lain-lain lah. Desa di masa Majapahit itu sebagai penopang penghidupan kerajaan. Terus desa di zaman Kerajaan Majapahit sudah mengenal kepala desa atau dengan istilah yang lainnya. Di dalam kitab Negara Kertagama itu disebutkan kepala desa begitu. Kepala desa di masa Kerajaan Majapahit itu mempunyai tugas dan fungsi mengayomi masyarakat desanya, menjadi penengah ketika ada persoalan antar masyarakat, antar warga lah. Kepala desa itu dianggap sebagai kaki tangan raja pada masa itu. Ada satu pesan Raja Majapahit itu tertulis pada pupuh 89. Jika desa rusak, akan ikut kekurangan penghidupan di kerajaan itu. Nah, mungkin ini pesan untuk kita semua bahwa melestarikan, menjaga desa dan mengembangkan desa itu adalah tugas kita bersama. Karena jika desa itu berkembang, maka Indonesia pun akan ikut berkembang. Kerajaan Majapahit menjadi besar mungkin karena desanya. Nah, harapan kedepannya adalah Indonesia menjadi besar karena desa-desanya. Mungkin itu desa pada masa kerajaan. Mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa membaca kitab Kakawin Kartagama atau buku-buku lain yang tersedia di toko-toko buku. Sampai jumpa di video selanjutnya.